Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelancaran untuk menuntut ilmu pada pembelajaran hari ini. Amin. Baik, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah utamanya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk semuanya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bim muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, setelah kita berdoa, Bapak akan mempresensi kalian. Ahmad Kholik. Ada, Pak. Ellen Fahira Asyahra. Hadir. Deanda. Ada, Pak. Muhammad Misbahul Fatta. Hadir, Pak. Sofia Ulana. Hadir. Ega Fernanda. Ada, Pak. Devri Setiawan. Hadir, Pak. Fauzan Anas. Hadir. Marina Ulfa. Hadir, Pak. Dan yang terakhir, Khoniatun Nikmah. Hadir, Pak. Oke, alhamdulillah. Semuanya hadir tanpa ada halangan apa-apa. Baik. Anak-anak, Bapak akan sedikit mereview tentang materi kita di pertemuan sebelumnya. Nah, ada yang masih ingat? Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Yang masih ingat bisa angkat tangan. Ya, silakan Mbak Putri. Baik, Pak. Jadi pidato itu adalah teks yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu. Oke, tepat sekali Mbak Putri. Beri tepuk tangan kepada Mbak Putri. Ya, jawabannya sangat tepat dan benar. Jadi, minggu kemarin kita membahas mengenai pengertian pidato persuasif. Nah, pidato persuasif itu adalah teks yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk berbuat sesuatu. Nah, sifat dari teks pidato persuasif ini berisi himbauan dan ajakan untuk berbuat sesuatu yang berguna bagi kehidupan. Nah, baik. Terus belajar ya supaya paham nanti kita akan mempelajari tentang apa. Baik anak-anak, silahkan kalian amati gambar yang telah Bapak tampilkan di PowerPoint. Nah, setelah kalian mengamati nanti akan ada 2 pertanyaan yang harus kalian jawab. Silahkan kalian amati. Oke, sudah ya. Nah, untuk pertanyaan pertama, siapakah yang terdapat pada gambar tersebut?
Yang bisa angkat tangan. Nah, ya silahkan Mas Fata. Bapak Presiden Joko Widodo. Ya, benar sekali Mas Fata. Beri tepuk tangan kepada Mas Fata. Jadi gambar tersebut adalah gambar Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo. Oke, pertanyaan yang kedua. Apakah yang sedang dilakukan oleh Bapak Jokowi? Yang bisa angkat tangan. Ya, silahkan Mbak Ellen. Bapak Jokowi sedang berpidato, Pak. Oke, tepat sekali Mbak Ellen. Beri tepuk tangan kepada Mbak Ellen. Nah, jadi Bapak Joko Widodo sedang berpidato. Nah, jadi pidato itu ada dua jenis. Ada pidato resmi dan tidak resmi. Nah, pada gambar tersebut Bapak Presiden Jokowi itu berpidato secara resmi, pidato yang formal. Sedang berpidato untuk acara kenegaraan, seperti itu. Oke, setelah kalian mengamati foto, selanjutnya Bapak akan menampilkan video. Nanti kalian silahkan menyimak dan mendengarkan. Kemudian di akhir video nanti akan Bapak berikan 2 pertanyaan lagi. Silahkan kalian amati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Swaji SPD dan tidak lupa pula teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita sampaikan rasa puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita nikmat dan syafaatnya sehingga kita bisa berkumpul di kelas ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, marilah kita ucapkan salawat serta salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW selaku junjungan kita. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan Bapak Swaji SPD yang telah memberikan saya kesempatan untuk berpidato. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Pentingnya Menjaga Kebersihan Lingkungan Sekolah. Tujuan saya menyampaikan pidato kali ini adalah untuk mengajak teman-teman senantiasa untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kebersihan lingkungan sekolah merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi proses belajar mengajar serta kenyamanan saat kita belajar. Lingkungan sekolah yang bersih, ruangan sekolah yang bersih dapat meminimalisir penyebaran penyakit dan membuat lingkungan tersebut terlihat lebih indah, asri, dan nyaman. Lingkungan sekolah yang bersih dapat membuat guru serta siswa dapat melakukan kegiatan evaluasi dengan efisien karena dia didukung oleh lingkungan yang nyaman. Sebagai contoh, mengapa kita melakukan piket setiap harinya? Tentunya agar ruangan kelas kita senantiasa bersih, terhindar dari kotoran, terhindar dari sarang penyakit, dan tidak ada sampah yang menumpuk. Dengan demikian, kebersihan lingkungan sekolah patut kita jaga. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama sebagai warga sekolah untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Atas kesalahan saya dari awal sampai akhir, saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dari teman-teman dan Bapak Swaji SPD. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ya anak-anak mengamatinya. Sekarang pertanyaan yang pertama. Tema apa yang sesuai dengan video tersebut? Yang bisa angkat tangan. Ya, silakan Mas Devri Setiawan. Temanya itu adalah kebersihan. Ya, tepat sekali Mas Devri. Beri tepuk tangan kepada Mas Devri. Jadi tema video tersebut adalah kebersihan. Oke, pertanyaan yang kedua. Apa tujuan dalam video tersebut? Yang bisa angkat tangan. Oke, silakan Mbak Sofiul Ana.
Tujuannya adalah mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah, Pak. Oke, benar sekali Mbak Sofiul Ana. Beri tepuk tangan kepada Mbak Sofiul Ana. Nah, jadi tujuan dari video tersebut adalah mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Oke. Setelah kalian mengamati foto dan menyaksikan video, kira-kira materi apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Pidato persuasif. Ya, tepat sekali. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai teks pidato persuasif. Oke. Setelah ini Bapak akan memberikan kalian teks pidato, kemudian kalian bisa membacanya terlebih dahulu. Setelah itu Bapak akan menjelaskan tentang materi kita pada pertemuan kali ini mengenai struktur dan kebahasaan teks pidato persuasif. Nah, setelah itu tugas kalian adalah menelaah struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif yang sudah kalian baca tadi. Apakah ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan, Pak. Oke, tidak ada ya. Baik, silahkan teks pidatonya bisa dibaca terlebih dahulu. Oke, sudah ya. Setelah ini Bapak akan menjelaskan materi mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks pidato persuasif supaya nantinya kalian paham untuk menelaah dari struktur dan kebahasaannya. Oke, yang pertama mengenai struktur teks pidato persuasif. Nah, struktur teks pidato persuasif ini secara umum dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada isi, dan yang terakhir ada penutup. Nah, di dalam pembukaan ini ada salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur. Setiap pidato tentunya akan dibuka dengan salam. Nah, di negara kita di Indonesia ada beberapa salam pembuka yang umum digunakan ketika sedang berpidato. Salam pembuka ini berasal dari ajaran-ajaran agama yang ada di Indonesia. Contohnya Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Seperti itu. Kemudian ini ada contoh dari pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu, Bapak Guru, dan Wali kelas serta teman-teman sekalian yang saya cintai. Nah, ini tadi termasuk dalam salam penghormatan. Kemudian marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkah dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada hari yang cerah ini. Ini tadi termasuk dalam ucapan syukur. Nah, seperti itu. Ada yang ditanyakan mengenai pembukaan dalam teks pidato persuasif? Belum ada pertanyaan, Pak. Oke, tidak ada ya. Bapak lanjutkan ke bagian isi. Nah, isi pidato ini dibagi menjadi 3. Yang pertama pengenalan isu, yang kedua rangkaian argumen, dan yang ketiga pernyataan ajakan. Nah, pengenalan isu itu adalah
berupa pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan ataupun pembicaraannya tersebut. Kemudian sedangkan rangkaian argumen itu berupa sejumlah pendapat penulis ataupun pembicara terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian yang sebelumnya. Pada bagian ini juga dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen tersebut. Yang terakhir, pernyataan ajakan. Nah, bagian ini adalah inti dari teks pidato persuasif yang di dalamnya dinyatakan dorongan kepada pembaca atau pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Pernyataan itu mungkin bisa disampaikan secara tersurat maupun tersirat. Nah, untuk bagian isi apakah ada yang ditanyakan? Belum ada pertanyaan, Pak. Oke, tidak ada ya. Dan yang terakhir adalah struktur penutup pidato. Di dalam penutup terdapat kesimpulan, permintaan maaf, dan salam penutup. Nah, ini. Jadi, setelah kita memaparkan argumen-argumen kita, kemudian di akhir pidato kita menyimpulkan inti dari pendapat-pendapat kita yang telah kita paparkan sebelumnya. Kemudian setelah itu kita mengucapkan permintaan maaf kepada pendengar apabila ada yang salah dalam ucapan dan juga ada kesalahan dalam menyinggung perasaan pendengar. Kemudian yang terakhir ada salam penutup. Nah, ini biasanya umum seperti wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu. Jadi struktur teks pidato persuasif itu ada 3. Yang pertama pembukaan, yang kedua isi, dan yang terakhir penutup. Seperti itu. Baik, apakah ada pertanyaan mengenai materi struktur teks pidato persuasif? Belum ada pertanyaan, Pak. Oke, tidak ada ya. Berarti bisa Bapak lanjutkan untuk materi ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Nah, sebagaimana teks pidato lainnya, teks ini pun ditandai dengan kata-kata harus, hendaknya, sebaiknya, usahakanlah, jangan, hindarilah, dan sejenisnya. Karena teks pidato persuasif ini sifatnya adalah menghimbau. Selain itu, juga sering ditandai dengan penggunaan kata-kata yang penting. Kata-kata harus, sepantasnya, dan kata-kata kerja imperatif, contohnya jadikanlah. Nah, kata-kata jenis juga sering pula ditemukan seperti jangan, sebaiknya, hendaknya, waspadalah, dan lain sebagainya. Oke, kaidah-kaidah kebahasaan lainnya yang menandai teks persuasif itu antara lain yang pertama menggunakan pernyataan langsung atau kata-kata sapaan orang kedua. Nah, contohnya hadirin, bapak ibu, saudara-saudara, teman-teman. Nah, kata-kata sapaan itu biasanya sering digunakan di dalam teks pidato persuasif. Yang kedua ada menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Nah, pidato persuasif ini sering sekali menggunakan kata-kata teknis atau kata-kata kosakata bidang ilmu. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata-kata penghubung yang argumentatif. Contohnya kata
jika, maka, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, teks pidato persuasif menggunakan kata-kata kerja mental. Nah, seperti diharapkan, memprihatinkan, kemudian mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, teks pidato persuasif menggunakan kata-kata rujukan. Nah, kata-kata rujukan ini contohnya seperti berdasarkan data, merujuk pada pendapat. Nah, seperti itu merupakan contoh dari kata-kata rujukan. Kemudian yang keenam, teks pidato persuasif itu menggunakan kalimat yang aktif. Nah, suatu kalimat yang aktif adalah kalimat yang bersubjek, yang sedang melakukan tindakan yang diungkapkan dalam predikat terhadap objeknya, seperti itu. Kemudian kaidah selanjutnya adalah teks pidato persuasif ini menggunakan kosakata emotif. Nah, kosakata emotif ini menimbulkan reaksi pembicara atau sikap pembicara mengenai atau terhadap sesuatu yang sedang dipikirkan atau dirasakan. Contohnya, tuntutlah ilmu hingga ke ujung dunia. Nah, ini kan akan membuat pendengar menjadi merasakan apa yang sampai ke ujung dunia. Kemudian kaidah selanjutnya adalah menggunakan sinonim. Nah, teks pidato persuasif ini sering sekali ditemukan persamaan kata. Yang selanjutnya ada menggunakan pembendaan. Nah, pembendaan ini merupakan proses tata bahasa mengubah kata benda, kerja, dan sifat menjadi kata benda. Seperti itu. Oke, untuk kaidah kebahasaan teks pidato persuasif, apakah ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan, Pak. Oke, tidak ada ya. Oke, berarti sekarang tugas kalian adalah silakan berkelompok menjadi 5 kelompok, masing-masing kelompok beranggotakan 4 orang. Silakan kalian nanti menelaah struktur dan ciri kebahasaan teks pidato yang telah Bapak bagi sebelumnya. Oke, sudah ya semuanya. Silakan dikumpulkan di meja Bapak. Kemudian nanti akan Bapak nilai. Oke, anak-anak. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah struktur teks pidato persuasif ada 3. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua isi, dan yang terakhir adalah penutup. Kemudian kaidah kebahasaan teks pidato persuasif itu menggunakan pernyataan langsung atau kata-kata sapaan, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan, kemudian menggunakan kata-kata penghubung. Selanjutnya menggunakan kata-kata kerja mental, menggunakan kata-kata rujukan, menggunakan kalimat aktif, menggunakan kosakata emotif, menggunakan sinonim atau persamaan kata, dan yang terakhir menggunakan pembendaan. Nah, silakan itu nanti kalian pelajari, kalian hafalkan, kalian pahami supaya telaah mengenai struktur dan kebahasaan teks persuasif ini kalian dapat mengerjakannya dengan mudah. Oke, gimana
anak-anak pembelajaran kita pada pagi hari ini? Senang semuanya? Senang. Oke, alhamdulillah. Baik. Untuk pertemuan kita di minggu depan, silahkan kalian menyiapkan teks pidato bebas dengan tema bebas. Silahkan kalian bawa, kemudian nanti kalian akan saling tukar teks dan kemudian kalian akan menelaah mana struktur pembukanya, isinya, penutupnya, dan kaidah mana yang ada di dalam teks pidato tersebut. Oke, sebelum Bapak akhiri, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bapak mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun ucapan ataupun perbuatan yang Bapak sengaja ataupun tidak sengaja. Bapak mohon maaf dan terima kasih atas partisipasi anak-anak semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya istirahat pertama. It's time to have first break.